Mentari baru saja menyingsing ketika ayam jantan berkokok bersahutan di desa Sukaluyu. Di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bilik bambu dan atap seng berkarat, seorang gadis belasan tahun terbangun. Namanya Rara. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya polos, namun bersinar dengan keteguhan yang jarang terlihat pada anak seusianya. Ia langsung beranjak dari tikar yang menjadi tempat tidurnya, merapikan selimut tipis, dan mencuci muka di belakang rumah. Suara ibu terdengar dari dapur yang hanya berupa tungku batu dan rak kayu. "Rara, bantu ibu menimba air ya, embernya kosong." "Siap, Bu," jawab Rara dengan nada ceria. Ia memanggul ember ke sumur umum yang jaraknya 100 meter dari rumah. Meski masih pagi dan embun belum sepenuhnya mengering, Rara terbiasa melakukan rutinitas ini setiap hari. Tangan mungilnya menggenggam tali timba, tubuhnya menahan beban air, dan wajahnya tetap tenang meski napas mulai memburu. Kembali ke rumah, ia membantu ibu menanak nasi. Adiknya yang berusia 5 tahun masih tertidur pulas, menyelimuti tubuh kecilnya dengan kain lusuh. Setelah semua beres, Rara duduk di teras depan sambil membuka buku matematika. Buku itu sudah penuh coretan dan lembarannya mulai sobek di ujung, tapi baginya, itulah harta paling berharga. Suara anak-anak mulai terdengar dari gang sebelah. Sebagian melewati rumah Rara sambil bercanda. "Ngapain sih belajar terus, Ra? Kayak mau jadi profesor aja." Katanya si Rara mau masuk ITB. Hahaha, ITB dari kampung begini. Rara hanya tersenyum. Ia tahu mereka tak benar-benar jahat, hanya belum mengerti. Di balik keterbatasannya, Rara menyimpan sebuah impian, kuliah di Institut Teknologi Bandung. Ia membayangkan mengenakan jaket biru dongker, berjalan di kampus besar, mempelajari ilmu lingkungan agar suatu hari nanti bisa memperbaiki sungai kotor di desanya. Ayah Rara sudah tiada sejak 3 tahun lalu. Ia dulu bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta dan meninggal dalam kecelakaan proyek. Sejak itu, Ibu Rara mengambil alih segalanya, mencuci baju tetangga, memetik cabai di kebun orang, bahkan kadang mengamen bersama adiknya di pasar hanya untuk membeli beras. Meski hidup serba kekurangan, Rara tak pernah mengeluh. Ia tahu satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Ia percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang berjuang dengan jujur. Suatu hari, seorang guru pernah bertanya padanya, "Rara, kenapa kamu ingin masuk ITB?" Rara menjawab dengan tenang, "Karena saya ingin jadi orang yang bisa bermanfaat, Bu. Saya ingin membuktikan bahwa orang miskin pun boleh punya cita-cita." Jawaban itu membuat sang guru terdiam lama. Sore hari, setelah pulang sekolah, Rara membantu ibunya mencuci pakaian. Sambil menyikat baju di pinggir kali, ia tetap membawa buku di dekatnya. Saat istirahat, ia membaca pelajaran kimia atau fisika, tak peduli bajunya basah dan tangannya keriput karena deterjen. Malam tiba, Rara belajar di bawah lampu minyak. Angin masuk dari sela-sela dinding bambu. Kadang suara tikus terdengar dari atap dan cicak berlari di dinding, tapi tak satu pun mengganggu fokusnya. Ia menatap gambar kampus ITB yang disobek dari majalah bekas dan ditempel di dinding kamarnya. Ia menutup mata dan berdoa, "Allah, beri aku kekuatan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin menjadi seseorang yang bisa mengubah hidup ibu dan adikku." Pertemuan wali, murid yang menyakitkan. Hari itu langit mendung, seolah tahu akan ada hati yang luka. Di sekolah menengah tempat Rara belajar, sebuah pertemuan wali murid diadakan untuk membahas evaluasi tengah semester. Ruang kelas disulap menjadi aula pertemuan. Kursi-kursi disusun berderet, dan papan tulis diganti dengan spanduk bertuliskan, "Bersama wali murid kita majukan generasi." Namun, di balik kata-kata itu, ada kenyataan pahit yang siap mencubit batin Rara. Ibu Rara datang mengenakan kebaya usang berwarna coklat pudar. Itu satu-satunya pakaian bagus yang ia miliki, warisan dari nenek Rara. Ia meminjam sandal bersih dari tetangga agar tak tampak terlalu kumuh.
Sesampainya di sekolah, beberapa ibu wali murid menatapnya dengan tatapan aneh. Ada yang mengangkat alis, ada pula yang tersenyum tipis dengan pandangan meremehkan. Rara menggandeng tangan ibunya erat. "Nggak apa-apa ya, Bu. Kita di sini bukan buat pamer, tapi buat dengar kabar nilai." Ibu mengangguk, meski hatinya berkecamuk. Ia merasa seperti semut di tengah kerumunan burung merak. Pertemuan dimulai. Kepala sekolah membuka dengan sambutan, lalu dilanjutkan wali kelas satu persatu, memanggil nama siswa berprestasi. Nama Rara disebut ketiga. Nilainya nyaris sempurna. Beberapa guru bahkan menyebut Rara sebagai aset terbaik sekolah. Namun pujian itu seperti percikan api di tengah rumput kering. Salah satu ibu dari anak orang kaya yang duduk di depan angkat tangan. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara lantang, "Maaf, Bu. Rara memang pintar, tapi saya rasa kita semua tahu latar belakangnya. Maksud saya, apa iya anak seperti itu bisa lanjut kuliah tinggi, masuk ITB segala? Mungkin lebih realistis kalau dia kerja atau ikut kursus saja, supaya cepat bantu ibunya." Tawa kecil terdengar. Beberapa wali murid mengangguk pelan, seolah setuju. Ada juga yang berbisik-bisik, sambil melirik ke arah Rara dan ibunya. Wajah ibu Rara menegang. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat di pangkuan. Mata Rara memerah, tapi ia menunduk. Di dalam hatinya, ada luka yang tak terlihat, namun begitu dalam. Ia tak marah. Ia hanya kecewa pada dunia yang menilai masa depan berdasarkan isi kantong, bukan isi kepala. Wali kelas berusaha meredakan suasana, mengatakan bahwa semua anak punya hak yang sama untuk bermimpi. Tapi kata-kata itu tak menghapus tatapan sinis yang menusuk dari berbagai arah. Setelah acara selesai, Rara dan ibunya keluar lebih dulu. Mereka berjalan perlahan, menyusuri lorong sekolah yang basah karena gerimis. Di tengah jalan, ibu Rara berhenti. Ia menatap anaknya dengan mata yang mulai basah. "Maafin ibu ya, Ra. Ibu nggak bisa bikin kamu bangga seperti orang tua lain." Rara menggeleng keras. Ia memeluk ibunya erat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bukan ibu yang harus minta maaf, justru aku yang minta maaf karena belum bisa buktiin ke mereka. Tapi suatu hari nanti, Bu, mereka semua akan tahu siapa aku." Sejak saat itu, sesuatu berubah dalam hati Rara. Bukan sekadar keinginan untuk masuk ITB, tapi tekad untuk membungkam semua hinaan dengan prestasi. Ia tahu bahwa dunia kadang kejam kepada orang miskin, tapi ia juga tahu bahwa dunia akan tunduk pada mereka yang pantang menyerah. Pagi itu, udara dingin menyelimuti desa Sukaluyu. Kabut masih menggantung di antara pepohonan ketika Rara melangkah keluar rumah. Ia mengenakan seragam sekolah yang warnanya mulai memudar. Sepatunya sudah robek di ujung, solnya menipis, dan setiap langkah terasa seperti menginjak batu. Tapi ia tetap berjalan tegak, membawa tas kain yang telah dijahit berkali-kali oleh ibunya. Jarak ke sekolah 3 kilometer. Tak ada angkutan umum. Rara berjalan kaki, melewati sawah, jembatan bambu, dan jalan berlumpur. Jika hujan turun, ia akan mengangkat roknya agar tak terendam lumpur. Beberapa anak-anak desa menyapanya dari kejauhan. "Masih kuat jalan terus, Ra?" Rara tersenyum. "Kalau buat ilmu, kaki ini gak akan capek." Di sekolah, ia selalu datang paling awal. Ia duduk di bangku depan, mencatat semua yang guru ucapkan, dan rajin bertanya. Nilainya terus naik, terutama pada pelajaran matematika dan fisika. Ia tak punya buku les, tak punya guru privat. Semua ia pelajari sendiri dari buku pinjaman perpustakaan atau fotokopian bekas kakak kelas. Kadang di jam istirahat, teman-teman membicarakan soal les atau bimbel mahal di kota. Kamu daftar bimbel X nggak? Katanya biayanya 2 juta, tapi bagus banget." "Aku sih udah les privat juga. Dosen dari universitas datang ke rumah." Rara hanya diam, menyendiri sambil membuka buku catatannya.
Ia tahu, ia tak mampu bersaing dengan fasilitas. Tapi ia percaya pada kerja keras. Ia punya sesuatu yang tak bisa dibeli, kemauan baja dan harapan besar. Setiap pulang sekolah, ia tak langsung istirahat. Ia membantu ibunya mencuci pakaian tetangga. Di aliran sungai kecil, ia mengucek baju-baju yang berat dan berbau deterjen. Tangannya kasar, kukunya rusak, tapi wajahnya tetap tenang. Di sela waktu, ia membaca catatan yang dilapisi plastik agar tak basah. Satu malam, listrik rumahnya padam. Hujan mengguyur deras. Tapi ujian akhir semester tinggal 2 hari lagi. Rara mengambil lampu minyak kecil, duduk di lantai tanah, dan belajar dengan cahaya temaram. Sementara adiknya tidur memeluk ibunya, Rara tetap berjaga hingga larut, menggurat rumus-rumus di kertas bekas bungkus mie. Tahun ajaran terakhir telah dimulai. Suasana di sekolah berubah. Tak lagi sekadar belajar seperti biasa. Kali ini penuh tekanan, penuh ambisi, penuh ketegangan. Setiap siswa tampak berlomba mencetak prestasi demi satu tujuan. Lulus dengan nilai terbaik dan masuk universitas ternama. Rara masih menjadi siswi dengan nilai tertinggi. Tapi ia tahu, ini bukan tentang ranking di sekolah. Ini tentang ujian seleksi nasional. Tentang bersaing dengan ribuan siswa dari seluruh Indonesia. Ia sadar bahwa tanpa bimbel, tanpa internet di rumah, dan tanpa orang tua yang bisa membimbing pelajaran, ia berada di posisi yang paling sulit. Namun, Rara tak menyerah. Setiap pagi sebelum sekolah, ia bangun lebih awal dari biasanya untuk membaca buku ujian. Sambil menimba air, ia menghafal rumus. Sambil memasak nasi, ia mengulang konsep fisika. Bahkan, saat menyapu halaman rumah, ia melafalkan definisi biologi dalam hati. Di sekolah, Rara mulai dikenal oleh beberapa guru dari luar kelasnya. Salah satu guru matematika kelas 3 memanggilnya ke ruang guru. "Kamu mau ikut bimbingan tambahan gratis setiap minggu sore? Saya yang ngajar, untuk anak-anak yang benar-benar niat masuk PTN." Rara menunduk penuh syukur. "Saya mau, Pak. Terima kasih banyak." Maka setiap hari Rabu sore, ia tak langsung pulang. Ia duduk di sudut kelas yang sepi, mendengarkan penjelasan guru dengan semangat tinggi. Teman-temannya banyak yang pulang naik motor. Tapi, Rara tetap berjalan kaki menyusuri jalan gelap dengan buku di tangan dan hati yang menyala. Tapi cobaan datang tak lama kemudian. Adiknya demam tinggi, tubuhnya menggigil, matanya sayu. Ibu panik karena tak punya cukup uang untuk berobat ke puskesmas. Rara harus memilih antara belajar dan menjaga adiknya. Ia memilih adiknya. Beberapa hari, ia tak masuk sekolah. Ia mengompres dahi adiknya, membuat ramuan sederhana dari daun sirih dan air rebusan jahe. Malam-malam, ia tak tidur, memeluk adiknya yang terus menangis. Ia bahkan menjual buku latihan soal ke teman sekolah agar bisa membeli obat dan bubur. Ketika ia kembali ke sekolah, ulangan sudah lewat. Nilainya turun. Wajahnya mengisi formulir dengan tangis. Hari itu langit begitu cerah, tapi hati Rara penuh awan kelabu. Di sekolah diumumkan bahwa pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri telah dibuka.
Semua siswa kelas akhir diminta segera mengisi formulir online dan memilih 2 program studi yang mereka impikan. Rara duduk di bangku pojok ruang komputer, ruangan kecil dengan 10 komputer bekas donasi. Tangannya gemetar saat mengetik nomor induk siswa nasional. Beberapa teman dengan mudah memilih kampus dan jurusan. Mereka ramai berdiskusi soal passing grade dan peluang lulus. Ada yang ingin masuk universitas di luar negeri. Ada yang sudah mendaftar jalur mandiri berbayar puluhan juta. Rara hanya diam. Ia menatap layar dengan pandangan kosong, lalu perlahan mengetik pilihan pertamanya. Institut Teknologi Bandung, program studi Teknik Sipil. Pilihan keduanya, Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Matematika. Beberapa teman melihat layarnya dan tertawa kecil. Kamu beneran mau masuk ITB, kayak nggak tahu diri aja. Iya, udah Lara, mending pilih yang realistis. Kamu tuh pinter, tapi ITB mahal loh. Daftar ulangnya aja belasan juta. Rara menunduk. Tawa mereka seperti jarum menusuk perlahan. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya menggenggam erat pinggiran meja komputer yang dingin. Setelah mengisi formulir, Rara duduk sendiri di bawah pohon mangga di halaman belakang sekolah. Ia membuka bekal nasi tempe dan telur mata sapi yang dibuat ibunya pagi tadi. Tapi nafsu makannya hilang. Ia menatap formulir cetakan dari komputer yang kini tersimpan di map plastik bening. Di pojok kanan bawah tertera tulisan, pendaftaran berhasil. Ia pulang berjalan kaki seperti biasa. Sepanjang jalan ia tak bicara. Di rumah, ia menyerahkan map itu pada ibunya yang sedang menjemur pakaian. Ibu, aku udah daftar ITB. Ibunya menghentikan jemurannya, menatap map itu sejenak, lalu duduk di bangku bambu. Daftar ulangnya berapa, Nak? Rara menggeleng pelan. Belum tahu, tapi kayaknya bisa belasan juta. Tapi kata guru, kalau keterima bisa ajukan beasiswa. Ibu Rara menunduk, tangannya gemetar sedikit. Ia memegang map itu seolah memegang mimpi anaknya yang rapuh. Kalau nanti keterima, kita usahakan. Ibu bisa minta tolong kerja tambahan ke rumah Bu Lurah. Atau kalau perlu, ibu jual gelang kawin ini. Ia melepas cincin emas tipis yang melingkar di jari manisnya. Satu-satu detik-detik terakhir menuju mimpi. Langit desa Sukaluyu mulai meredup. Mentari yang tadi siang terik, kini hanya tinggal semburat jingga di balik pohon-pohon kelapa yang bergoyang pelan ditiup angin. Sementara orang-orang mulai kembali ke rumah untuk bersiap maghrib, Rara masih duduk di bawah pohon jambu di samping rumahnya. Di pangkuannya terbuka lembaran kertas latihan soal matematika yang sudah lecek dan bertambal selotip bening. Pensil kayu yang sudah tumpul tergenggam di tangan kanannya. Ia membaca soal itu berkali-kali, mencoret, menghapus, mencoba lagi, mengulang dari awal. Keringat menetes dari pelipisnya, mengotori ujung kertas yang sudah kusam. Jauh dari situ, ibunya tengah memisahkan pakaian bersih dari ember cucian. Pekerjaan itu selalu ia lakukan sore hari. Hari ini ada 6 rumah yang menitipkan cucian padanya. Meski upahnya kecil, hanya cukup untuk beli beras dan minyak goreng, tapi ia tidak pernah mengeluh. Sejak suaminya meninggal, hidupnya hanyalah bekerja dan berdoa agar satu-satunya anaknya bisa sekolah tinggi. Rara, sudah maghrib. Ayo nak, berhenti dulu belajarnya, nanti matamu rusak. Rara mendongak. Pandangannya sayu, tapi bukan karena lelah, karena takut. Takut waktu terus berjalan, sementara ia belum cukup siap. Iya, Bu, sebentar lagi. Ia menutup lembaran itu dan mengangkat tubuhnya yang mulai pegal karena duduk di tanah terlalu lama. Malam itu, mereka makan nasi dengan sambal terasi dan tempe goreng. Tak ada lauk istimewa. Tapi suasana tetap hangat.
Setelah makan dan sholat, Rara kembali duduk di dekat lampu minyak untuk membaca materi ujian. Suaranya berbisik membaca ulang definisi fungsi, aturan limit, dan cara menghitung vektor. Di desa Sukaluyu tidak ada bimbingan belajar. Rara hanya mengandalkan buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah dan salinan soal dari internet yang dicetak guru. Tapi ia punya semangat yang tak bisa diukur oleh fasilitas. Pagi hari, ia ke sekolah lebih awal untuk membuka ruang komputer. Ia diberi izin khusus oleh guru agar bisa belajar di sana meski komputer sering hang, internet lambat, dan kursi plastiknya keras. Di sela belajar, ia juga membantu guru membuat lembar latihan untuk adik kelas agar bisa mendapatkan uang tambahan. Seringkali, uang itu tidak ia gunakan. Ia simpan di kaleng bekas biskuit di bawah tempat tidurnya. Ia beri nama tabungan mimpi. Hari-hari menjelang keberangkatan, desa mulai tahu bahwa Rara akan ikut seleksi masuk ITB. Beberapa mendukung, tapi tak sedikit yang nyinyir. Anak itu memang pintar, tapi ITB itu buat orang kota. Nggak usah terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Mending cari kerja saja habis lulus, kasihan ibunya sudah tua. Rara mendengarnya, tapi ia tak menjawab. Ia tahu semua itu hanya suara dari orang yang tak pernah berani bermimpi. Ia hanya menulis di balik lembaran bukunya satu kalimat. Jika semua orang menyerah karena omongan, maka tak akan ada yang sampai ke puncak. Malam sebelum berangkat ke kota, Ibu Rara mengemas pakaian anaknya dalam tas kecil. Di dalamnya ada 2 setel baju, 1 jilbab bersih, alat tulis, dan 2 bungkus makanan ringan untuk bekal. Maaf ya nak, ibu cuma bisa bekalin ini. Rara memeluk ibunya. Ini lebih dari cukup, Bu. Doa ibu yang paling penting. Esok paginya, mobil pinjaman dari sekolah datang menjemput. Rara berpamitan sambil mencium tangan ibunya. Beberapa tetangga menyaksikan dari kejauhan. Ada yang sekedar melambai. Ada yang mencibir pelan. Tapi ada juga yang mulai melihat Rara dengan mata berbeda. Di kota, Bu Rina menyambut Rara dengan hangat. Rumahnya kecil, tapi bersih dan nyaman. Rara diberi kamar sendiri dan dibantu dalam belajar selama 2 hari menjelang ujian. Anggap saja ini rumah sendiri ya, Ra, kata Bu Rina sambil menyajikan teh hangat. Hari ujian tiba. Gedung sekolah tempat ujian tinggi dan megah. Halamannya luas dan dipenuhi mobil. Peserta lain datang dengan perlengkapan lengkap. Banyak yang mengenakan jas bimbel, membawa kalkulator canggih, bahkan ada yang ditemani sopir pribadi. Rara melangkah pelan ke ruang ujian. Ia duduk di bangku nomor 3 dari depan. Jantungnya berdegup kencang. Saat lembar soal dibagikan, tangannya dingin. Tapi saat membaca soal pertama, ia tersenyum. Ia kenal soal itu. Ia tahu cara menyelesaikannya. Perlahan tapi pasti, ia menulis jawabannya dengan tenang. Ujian berlangsung 3 hari. Setiap malam ia pulang ke rumah Bu Rina dalam keadaan lelah. Tapi wajahnya bersinar. Ia tahu suasana mendadak hening. Lalu disusul tepuk tangan dari teman-teman dan guru-guru. Rara terduduk, tangisnya pecah. Ia menangis dalam diam, lalu sujud di lantai ruang komputer itu. Air matanya jatuh satu persatu, seperti tetesan dari langit yang lama tertahan.
Ia pulang dengan lembar pengumuman yang dilaminating. Ia serahkan pada ibunya yang sedang menjemur baju. Ibu Rara membaca pelan, lalu memeluk anaknya erat. Allahu Akbar, anak ibu keterima. Mereka menangis dalam pelukan panjang. Tak ada kata, hanya pelukan dan doa yang terus meluncur dari bibir sang ibu. Hari-hari berikutnya, bantuan berdatangan. Alumni sekolah membuat galangan dana. Wartawan lokal menulis kisah Rara. Seorang pengusaha muda asal Bandung menawarkan bantuan biaya kuliah penuh. Semua perjuangan Rara, air mata ibunya, dan mimpi kecil dari desa terpencil itu kini menjelma nyata. Hari keberangkatan ke Bandung pun tiba. Kali ini Rara naik kereta bersama guru yang mengantarnya. Ia mengenakan seragam putih dengan lambang ITB di tasnya. Di genggamannya ada surat cinta dari ibunya yang diselipkan dalam Al-Quran kecil. Isi surat itu hanya satu kalimat. Jadilah cahaya, nak. Jangan pernah padam walau angin datang dari segala arah. Dan dengan langkah yakin, Rara menuju dunia baru. Dunia yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Kereta ekonomi yang membawa Rara dari stasiun Tasikmalaya meluncur perlahan menuju Bandung. Di sampingnya, seorang guru dari sekolahnya duduk sambil sesekali menatap keluar jendela. Di pangkuan Rara tergenggam erat tas kanvas yang sudah mulai kusam warnanya. Di dalamnya ada dokumen penting, Al-Quran kecil warisan ayahnya, dan sepucuk surat dari ibu yang dibacanya setiap beberapa jam sekali. Surat itu kini sudah lecek, namun kalimatnya tertanam kuat dalam hati Rara. Perjalanan itu bukan hanya jarak antara dua kota. Itu adalah perjalanan antara dunia lama dan dunia baru. Dari tanah berlumpur di desa ke gerbang masa depan yang menjanjikan ilmu. Hari-hari berikutnya bantuan berdatangan. Alumni sekolah membuat galangan dana. Wartawan lokal menulis kisah Rara. Seorang pengusaha muda asal Bandung menawarkan bantuan biaya kuliah penuh. Semua perjuangan Rara, air mata ibunya, dan mimpi kecil dari desa terpencil itu kini menjelma nyata. Hari keberangkatan ke Bandung pun tiba. Kali ini Rara naik kereta bersama guru yang mengantarnya. Ia mengenakan seragam putih dengan lambang ITB di tasnya. Di genggamannya ada surat cinta dari ibunya yang diselipkan dalam Al-Quran kecil. Isi surat itu hanya satu kalimat. Jadilah cahaya, nak. Jangan pernah padam walau angin datang dari segala arah. Kereta ekonomi yang membawa Rara dari stasiun Tasikmalaya meluncur perlahan menuju Bandung. Di sampingnya, seorang guru dari sekolahnya duduk sambil sesekali menatap keluar jendela. Di pangkuan Rara tergenggam erat tas kanvas yang sudah mulai kusam warnanya. Di dalamnya ada dokumen penting, Al-Quran kecil, warisan ayahnya, dan sepucuk surat dari ibu yang dibacanya setiap beberapa jam sekali. Surat itu kini sudah lecek, namun kalimatnya tertanam kuat dalam hati Rara. Perjalanan itu bukan hanya jarak antara dua kota, itu adalah perjalanan antara dunia lama dan dunia baru. Dari tanah berlumpur di desa ke gerbang masa depan yang menjanjikan ilmu dan perjuangan baru.
Saat kereta memasuki wilayah Bandung, udara terasa lebih dingin. Kabut tipis menyelimuti rel dan gedung-gedung bertingkat mulai tampak di kejauhan. Hati Rara berdebar. Di balik antusiasmenya ada rasa asing yang mengintai. Bandung bukan seperti desanya. Di sini semuanya besar, cepat, dan asing. Mereka tiba di stasiun Bandung sore hari. Seorang mahasiswa senior dari komunitas perantau ITB menjemput Rara dan membantunya menuju asrama. Asrama itu berada di daerah Dago, tidak jauh dari kampus. Kamar Rara sempit, cukup untuk satu ranjang, satu meja belajar, dan satu lemari kecil. Tapi baginya itu sudah lebih dari cukup. Malam pertamanya di Bandung, Rara tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela asrama dan memandangi kota dari lantai 2. Lampu-lampu menyala terang. Di kejauhan ia melihat puncak gedung kampus yang menjulang gagah. Ia menatapnya lama dan bergumam pelan. "Aku sampai, Bu." Kereta ekonomi yang membawa Rara dari stasiun Tasikmalaya meluncur perlahan menuju Bandung. Di sampingnya seorang guru dari sekolahnya duduk sambil sesekali menatap keluar jendela. Di pangkuan Rara tergenggam erat tas kanvas yang sudah mulai kusam warnanya. Di dalamnya ada dokumen penting, Al-Quran kecil, warisan ayahnya, dan sepucuk surat dari ibu yang dibacanya setiap beberapa jam sekali. Surat itu kini sudah lecek, namun kalimatnya tertanam kuat dalam hati Rara. Perjalanan itu bukan hanya jarak antara dua kota. Itu adalah perjalanan antara dunia lama dan dunia baru. Dari tanah berlumpur di desa ke gerbang masa depan yang menjanjikan ilmu dan perjuangan baru. Saat kereta memasuki wilayah Bandung, udara terasa lebih dingin. Kabut tipis menyelimuti rel dan gedung-gedung bertingkat mulai tampak di kejauhan. Hati Rara berdebar. Di balik antusiasmenya, ada rasa asing yang mengintai. Bandung bukan seperti desanya. Di sini semuanya besar, cepat, dan asing. Mereka tiba di stasiun Bandung sore hari. Seorang mahasiswa senior dari komunitas perantau ITB menjemput Rara dan membantunya menuju asrama. Asrama itu berada di daerah Dago, tidak jauh dari kampus. Kamar Rara sempit, cukup untuk satu ranjang, satu meja belajar, dan satu lemari kecil. Tapi baginya itu sudah lebih dari cukup. Malam pertamanya di Bandung, Rara tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela asrama dan memandangi kota dari lantai 2. Lampu-lampu menyala terang. Di kejauhan, ia melihat puncak gedung kampus yang menjulang gagah. Ia menatapnya lama dan bergumam pelan. "Aku sampai, Bu. Aku sampai." Hari-hari di kampus mulai ia lalui. Orientasi mahasiswa baru dipenuhi dengan perkenalan, kuliah umum, dan penyesuaian sistem. Rara mengikuti semua dengan tekun. Namun tak bisa dipungkiri, ia merasa kecil di antara lautan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Banyak dari mereka datang dari sekolah favorit, memakai laptop mahal, dan fasih berbicara bahasa asing. Saat diskusi, ujian pertama di kampus menjadi ujian berat.
Rara belajar siang malam, membaca jurnal asing, memahami istilah teknis-teknik sipil yang sulit, dan mencocokkannya dengan logika yang ia pelajari dulu. Beberapa dosen cukup keras, tapi adil. Nilai-nilai awalnya tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatnya tetap bertahan di jalur. Di semester 2, Rara mulai mendapat beasiswa dari kampus, biaya kuliah gratis, dan ada uang saku bulanan. Ia juga mulai mengajar les privat untuk anak-anak SMA di sekitar Bandung. Dari sana, ia mendapatkan tambahan uang untuk membeli laptop bekas. Kini ia tak perlu lagi menumpang mengetik tugas di komputer umum. Di sela jadwal padat, ia bergabung dengan komunitas teknik sipil untuk ikut proyek kecil penelitian. Ia belajar membuat desain jembatan, menghitung kekuatan material, dan memahami perencanaan kota. Ia menjadi salah satu mahasiswa paling rajin dan dicatat sebagai peserta yang konsisten. Suatu hari, dosen teknik struktur memberikan tantangan. Rancang jembatan penyeberangan sungai untuk desa tertinggal dengan bahan sederhana. Sebagian mahasiswa membuat desain canggih, tapi Rara membuat desain berdasarkan pengalamannya menyeberangi sungai di desanya dulu. Ia memakai kayu lokal, batu sungai, dan sistem gantung sederhana. Ia menambahkan elemen lokal agar biaya murah dan bisa dibangun secara gotong royong. Ketika presentasi, semua terkesima. Desain ini tidak hanya praktis, tapi juga memahami konteks masyarakat lokal, ujar dosen sambil tersenyum. Desain Rara menjadi juara lomba rancang bangun tingkat kampus dan dikirim ke lomba nasional. Ia bahkan mendapat undangan untuk ikut studi lapangan bersama tim teknik sipil ke Kalimantan. Hari-hari berlalu, tahun berganti. Rara kini memasuki semester 5. Ia mulai menulis karya ilmiah pertamanya. Topiknya tentang pembangunan jembatan murah untuk desa-desa terpencil. Ia juga mengajukan permohonan magang di Kementerian Pekerjaan Umum. Di balik layar, ia sedang membangun reputasi bukan sebagai anak desa miskin, tapi sebagai calon insinyur yang paham akar masalah negeri ini. Pada suatu malam, ia membuka kembali surat dari ibunya. Ia membaca lagi kalimat terakhir. "Jadilah cahaya, nak. Jangan pernah padam, walau angin datang dari segala arah." Rara tersenyum.